الحمد لله الذي من علينا بمواسم الخيرات وأبقى في أعمارنا لنزداد من الحسنات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأحثكم على طاعته في كل وقت لعلكم ترحمون. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: وهو شهر ترفع الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه النسائي. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah,
marilah kita selalu mengulangi kalimat tersebut sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menurut para ulama, kata-kata alhamdulillah hiya awwalul kalimah qalaha Adam, yang paling pertama yang diucapkan oleh Nabi Adam alaihi salatu wassalam setelah beliau diciptakan oleh Allah. Langsung dari Allah Subhanahu wa taala dia ucapkan alhamdulillah. Wa awwalu kalimahu fil Quran, dan kalimat pertama di dalam Al-Quran. Wa afdalun nasi yaumal qiyamati alhamidun, kata para ulama kita, sebaik-baik manusia nanti di hari kiamat alhamiduna ila rabbih, adalah yang banyak pujiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Narima kuan lanaro untuk pasuku ye asukuru kembarajata lauripang Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengiringkan salawat dan taslim kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alasannya apa? Maka di Andri Guru atau Pandritata, pertama alasannya hubban, sebagai cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, imanan, sebagai bentuk kekuatan iman kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ajran, dan Allah beri balasan kepada seluruh orang yang bersalawat kepadanya. Ada yang menarik apa yang diucapkan oleh Profesor Dr. Ali Jum'ah, mantan mufti Mesir. Wababuna ilallah huwa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wababuna ila Rasul sallallahu alaihi wasallam huwa salawatullah alaihi. Pintu untuk kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasilanya kita tidak akan sampai kepada Allah tanpa melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita tidak bisa sampai, pintu untuk masuk sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali banyak-banyak bersalawat kepadanya. Makanya di malam Jumat dan hari Jumat perbanyaklah salawat kepadanya. Fa'aksiru alayya salatan fa innakum ta'rudatun alayya. Perbanyaklah salawat kepadaku, kata Nabi, fa inna salatukum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya salawat kalian itu Allah perlihatkan di hadapanku. Jadi Rasulullah tahu dari mana saja salawat yang dipanjatkan kepadanya. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kita sudah berada hampir di pertengahan bulan Sya'ban. Itu berarti tidak lama lagi bulan Ramadan akan masuk. Olehnya itu ada beberapa pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena di bulan Sya'ban ada keistimewaan, keutamaan sendiri, sekalipun bukan bulan haram sebagaimana bulan Rajab. Begitu juga bulan Ramadan, tapi bulan Sya'ban ada keistimewaan tersendiri, sebagaimana yang diucapkan dan ditanyakan oleh satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Usama bin Zaid, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walam araka tasumu minasyahri minasyuhur illa an tasuma bi Sya'ban." Wahai Rasul, saya tidak pernah melihat Anda paling banyak puasa sunnahnya kecuali di bulan Sya'ban. Apa rahasianya? Apa keutamaannya? Apa kata Nabi?
dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Sya'ban. Bulan Sya'ban sering dilalaikan oleh manusia. Magalah nan lupai tahu nasaba mungkin maka dari tomaga keistimewaan pada toha keistimewaan bulan Rajab, apalagi puncaknya di bulan Ramadan. Ternyata ada keutamaannya dan kemuliaannya. Apa itu? Wa huwa syahrun yarfa'u bihil a'mal. Ternyata di bulan Sya'ban lah, khususnya di malam nisfu Sya'ban, seluruh amal manusia, dalam hal ini ulama menjelaskan yaitu seluruh amalan-amalan kita satu tahun dikumpulkan dan diangkat dan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu terjadi puncaknya adalah 15 Sya'ban yang sering kita dengar, yang populer nisfu Sya'ban. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam menulis sendiri di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, menamakan Lailatul Nisfu Sya'ban adalah Lailatul Maghfirah wa Lailatul Syafa'ah, malam pengampunan Allah Subhanahu wa taala dan malam turunnya keberkahan di dalamnya. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti kita di dunia ada amalan per hari, per pekan, per bulan dan per tahun, begitulah juga amalan akhirat. Karena yang mengantar dan yang melaporkan itu ada petugas-petugas khusus, namanya malaikat al-muta'akabun, malaikat muta'akabun, yang setiap hari berganti, setiap hari, setiap 24 jam, sebagaimana yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, yata'akabuna fikum malaikatun bil lail wa malaikatun bin nahar. Para malaikat yang saya sebutkan tadi, yata'akabun, piket, bertugas untuk menjaga siang dan menjaga malam, dan mereka berganti tugas di dua tempat. Pertama fi salatil fajri, setelah salat subuh, dan yang kedua wa salatul asri, dan setelah salat asar. Itu amalan per hari. Makanya hari Senin dan hari Kamis itu Rasulullah selalu berpuasa, supaya fa ahabbu alayya ayu fa'amali fi wa ana shaimun. Saya gembira merendukan nareko yakai amalaku na senabita sementara aku posisi dalam puasa. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kita menyibukkan diri untuk mempersiapkan kebaikan-kebaikan. Jangan lagi kita mengatakan nanti tahun depan, nanti bulan depan, baja pi sangadi pi. Jangan pernah selalu mematuk-matuk. Kalau ada terlintas dalam hati, langsung kita eksekusi selama itu adalah kebaikan. Karena yang namanya ajal Pak, kita tidak tahu. Belum tentu besok lusa masih bisa Allah beri kesempatan. Nah, olehnya itu sekarang mumpung masih Allah berikan kesempatan dalam berbuat amal, apatah lagi di pertengahan bulan Sya'ban, apalagi sekarang 13, 14, 15. Rasulullah selalu menganjurkan kita untuk selalu puasa putih. Kalau tidak sempat, ya minimal nanti malam Ahad dan hari Ahad kita berpuasa, sambung hari Senin insyaallah. Kemudian berikutnya kata para ulama, agenda-agenda di bulan Sya'ban adalah salah satunya menyibukkan hari-hari kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-A'raf ayat 205, apa pesan Allah kepada kita? Wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan
wa dunal jahri minal qawli bil budui wal asal wa la takum minal ghafilin. Ingatlah kepada Tuhanmu bi nafsikah, dirimu, tadarruan wa khifatan. Selama kita melakukan kebaikan, tadarruan, tawaduk, kita tidak boleh sombong bahwa sudah banyak amalku, sudah banyak sumbanganku. Jangan. Tadarruan, kita tawaduk, wa khifatan, dan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal, setiap pagi dan sore. Wala takum minal ghafilin, pesan Allah, jangan kalian lalai oleh terlena oleh waktu, terlena oleh dunia. Wala takum minal ghafilin. Kemudian berikutnya menyiapkan amal yang paling utama, yaitu seperti tadi apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban, insyaallah, karena di bulan inilah seluruh amalan-amalan manusia dalam satu tahun akan diangkat dan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, agenda di bulan Sya'ban adalah meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus fi lailati nisfu Sya'ban. Insyaallah, kalau tidak salah ingat, nanti malam Ahad. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzilin fiha yufraku kulli amrin hakim. Sesungguhnya kami telah menurunkan di malam yang penuh berkah di dalamnya. Salah satunya menurut tafsiran ulama adalah nisfu Sya'ban. Kemudian diperkuat hadis riwayat Ibnu Majah, innallaha la yattalu fi lailatin nisfu min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa musyrikin aw masyahidin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun dalam arti melihat dan mengawasi seluruh hambanya, seluruh makhluknya. Di mana? Fi lailati nisfu Sya'ban, di malam pertengahan bulan Sya'ban. Kalau ada orang yang berdoa, bermunajat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, apa jawabannya? Fayaghfiru li jami'i khalqihi, Allah akan memberikan ampunan kepada seluruh makhluknya yang minta ampun kepadanya, illa, kecuali siapa itu? Musyrikin, orang yang musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, nauzubillah. Kemudian siapa lagi yang tidak diampuni? Au masyahidin, atau orang yang memutus silaturahim, nauzubillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dua golongan tersebut, musyrikin au masyahidin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kekuatan iman kepada kita dan dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Makanya Rasulullah mengingatkan kita, dendankanlah, doakanlah selalu dan baca doanya, Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ala ihsanihi wa syukru lah ala taufiqihi wa imtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, faya ayyuhan nas ittaqullaha amara wa tanhu amma naha ankum wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsi wa sanna bi malaikati bi kursi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين بهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منه والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، وانصر مجاهدين في فلسطين، واهزم من حزن المسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمهن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.